Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa ja'alahu thalitha arkanil Islam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam وعلى آله وصحبه الذين هم ينابيع العلوم والحكم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul kirim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Tersisa hanya beberapa hari sebelum kita masuk ke dalam Ramadan. Sabtu kita secara jadwal sudah mulai berpuasa, bertepatan tanggal dan bersamaan antara bulan Februari dengan bulan Maret dengan bulan Ramadan. 1 Maret bertepatan dengan 1 Ramadan. Bila tidak ada perubahan dari jadwal dan ketetapan yang insya Allah nanti akan ditetapkan oleh pemerintah pada Jumat petang ataupun di malam Sabtu. Ala kulli hal, kita menanti pengumuman dari Menteri Agama. Ketika sudah ditetapkan 1 Ramadan, kita anggaplah malam Sabtu, tidak ada yang berubah dari syariat Islam dalam keseharian orang-orang yang beriman selain daripada 3 rutinitas dasar, yaitu wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Carilah karunia yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Karunia yang dimaksud di sini adalah garis keturunan, sebab diawali dengan fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Untuk sekarang gaulilah istri-istri kalian tersebut, wa kulu, makanlah kalian, washrabu, minumlah kalian. Sampai kapan makan, minum dan mencari karunia Allah dalam tanda kutip tadi, menggauli para wanita, para istri? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai nyata bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam dari waktu fajar. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang pertama karya Imam Al-Ghazali, beliau memberikan penekanan, ya'lam anna sawma 3 darajatin, ketahui olehmu bahwa puasa itu 3 derajat. Derajat mungkin anak tangga dan lain sebagainya, bertingkat. Dan derajat ini biasanya terkait dengan fadilah.
ketika Allah dan Rasulnya menyebutkan fadilah, ukurannya itu sering dalam bentuk derajat. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri berbanding ketika hitungan fadilah, bentuk realnya itu, satuannya itu adalah derajat. Bi sab'in wa ishrina darajatan 27 derajat. Dan derajat itu wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Maka kalau pahala dia bisa dihitung, ada kalkulasi. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, falahu hasanatun, ia dapatkan pahala, ia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu, dan pahala satu kebaikan tersebut, bi'ashri amthaliha, adalah 10 kali lipat. Itu normalnya. Setiap satu kebaikan berbalas 10. Demikian pula peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Allah perintahkan salat, dasarnya 50. Kemudian dalam prosesnya jadi 5. Pada kesempatan yang ke-9, Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, dikurangi menjadi 5, tersisa 5. Pada ukuran 5 itulah Allah tegaskan kepada Nabi kita, ya Muhammad, innaha khamsatun fil fi'li. Salat yang kalian kerjakan itu memang 5 pada praktiknya. Wa khamsuna fil ajri, tetapi pahalanya 50. Kenapa? Kembali ke standar dasar di dalam Islam, pahala 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, ia dapatkan 10 kali lipat. Amsal bahasanya. Dari mislun, satu ukuran. Amsal itu sesuai dengan jumlah katanya. 10 kali lipat. Dalam keadaan tertentu, untuk orang yang bersedekah, lebih lagi. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu benih, satu biji, habbah. Ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai. Bentuk jamak dari sunbulatin. Fi kulli sunbulatin, pada setiap satu tangkai, mi'atu habbah, ada 100 biji yang lain. Satu biji 7 tangkai, satu tangkai 100 biji, sama dengan 700. 1 berbanding 700. Belum selesai, masih ada tambahan garansi. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan lipat gandakan untuk siapapun yang Allah inginkan. Kenapa? Innallaha wasi'un, karena Allah maha lapang, maha luas karunia-Nya. Alimun, lagi mengetahui kepada siapa karunia itu akan diberikan. Maka 1 berbanding 10. Sedangkan derajat itu hal yang berbeda. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa puasa 3 derajat, 3 tingkatan. Dimulai dari saumul umum, puasa orang-orang awam, umum. Kemudian ada saumul khusus, ada puasa orang-orang yang spesifik, khusus. Wa saumu khususil khusus, dan yang ketiga puasa orang yang istimewa. Ada umum, ada khusus, ada istimewa. 3 tingkatan ini dari analisa beliau. Menurut derajat tingkatan kedudukan seorang hamba kepada Allah. Karena nanti ada ketentuan yang dulu sering kita ulang-ulang. Ta'atul abrar, maksiatul muqarrabin. Ketaatan tertinggi yang dilakukan oleh golongan al-abrar, orang yang baik-baik,
maksiatul muqarrabin bila dilakukan oleh golongan muqarrabin itu disebut maksiat. Dulu kita pernah buat analoginya. Saya buat kenduri. Misalnya walimah khitanan anak ataupun perkawinan. Ada adik-adik saya dan ada kawan-kawan saya. Adik-adik saya itu muqarrabin. Kawan-kawan saya itu al-abrar, orang-orang baik yang saya undang. Gak mungkinlah saya mengundang orang yang tidak baik. Menjelang kegiatan, saya sebarkanlah undangan. Jadwalnya misal hari Senin dari jam 11 sampai dengan selesai. Datanglah tamu-tamu di hari Senin tersebut. Ada yang datang jam 11, ada yang datang jam 12, jam 13, jam 1 siang, jam 2 siang, jam 3 siang. Bahkan ada yang datang sampai jam 5, bahkan sampai malamnya. Sekalipun mereka yang datang bukan lagi di siang hari, dengan kesadarannya langsung mengajukan maaf. Umam laki maaf tengku kata lat meja. Sebagai tuan rumah, saya menyambut mereka dengan sukacita. Alhamdulillah, roh dan mentang dan bahagia datang. Padahal sudah telat datangnya. Itu al-abrar. Sudah telat, tetap disambut dengan sukacita. Tapi untuk muqarrabin, bahkan jam 11 datang, itu dianggap maksiat. Datanglah adik saya pada kenduri di rumah saya tersebut, apakah khitanan, walimah, prehlintu, dan lain sebagainya. Jam 11 ia datang membawa kado 1 kontainer. Ya bang, alhamdulillah kamu sekeluarga kado. Apa saya senang? Saya marah. Anak kemun ke acara inohat aja. Ayak wow gede. Padahal orang lain datang jam 3, jam 4, jam 5, saya sambut dengan sukacita. Adik saya datang tepat waktu, saya marahnya luar biasa. Kenapa? Karena ini masuk kategori muqarrabin. Maka kedekatan hubungan menuntut ada sesuatu yang lebih. Bukan secara materi, tetapi secara perhatian. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan, untuk orang awam, yang penting dia puasa saja. Maka tingkatan dasarnya yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, yaitu menahan dari 3 perkara. Syahwat farad, syahwat makan, dan syahwat minum. Maka boleh katakan, amma saumul umum, adapun puasa orang awam, fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwah, yaitu menahan perut dan menahan faraj dari menunaikan syahwat masing-masing. Untuk perut ada makanan, ada minuman. Untuk faraj ada bersenggama. Dia tahan syahwat tersebut. Kama sabaqa tafsiluhu, sebagaimana yang sudah diuraikan rincian pada tulisan sebelumnya. Kita tidak belajar itu. Kita hanya ingin melihat tingkatan-tingkatan ini. Ya, karena di dalam penjelasannya, batal puasa bukan karena bersenggama. Setiap ibadat yang sudah sah dikerjakan, terjadi sesuatu yang membatalkan, baru dianggap batal apabila terpenuhi 3 syarat. Umumnya 2 saja. Aliman bit tahrim, amidan. Ditambah 1 lagi dalam kondisi tertentu, mukhtarat. Dia sengaja melakukan, dia tahu pekerjaan itu tidak boleh, haram hukumnya, dan dilakukan atas inisiatif sendiri. Maka orang yang tidak mengetahui haramnya sesuatu dalam sebuah ibadah, tidak membatalkan ibadah tersebut. Sekalipun ketidaktahuan, nanti dibagi lagi. Ada yang ketidaktahuannya itu ma'zurun bijahlihi, dimaafkan ketidaktahuannya. Ada yang ghairu ma'zurin bijahlihi, tidak dimaafkan ketidaktahuannya. Yang mana yang dimaafkan ketidaktahuannya? Orang yang qaribu ahdin bil Islam, baru saja masuk Islam. 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban dia masuk Islam, malamnya masuk Ramadan. Besok dia puasa. Yang ia tahu dari ibadah puasa hanya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dia tidak tahu bahwa ketika sedang puasa
Dilarang bersenggama, berhubungan suami istri. Siang hari bulan Ramadan, karena satu dan lain hal, berhubunganlah dia dengan istrinya. Terjadi senggama. Dia mandi junub, basah rambutnya, datang ke masjid, sholat duhur. Mungkin kita bergurau. Basah tahu lagi. Kok basah rambutnya? Dijawab, itulah tadi Pak Ustaz, tidur-tiduran dengan istri udah terjadi hubungan. Nggak bisa Pak, ini sedang puasa. Iya kan saya nggak makan, nggak minum, cuma berhubungan suami istri. Nggak bisa, ini membatalkan puasa. Batal Pak Ustaz, batal. Tidak jadi batal. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa bersenggama di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa. Masalahnya kenapa tidak tahu? Kita tanya, kenapa nggak tahu? Kan saya baru kemarin masuk Islam, Pak Ustaz. Yang saya tahu dari puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dimaafkan ketidaktahuan. Pertanyaannya, kita yang ayah, ibu, kakek, nenek, cicit, buyutnya itu Islam, tidak tahu bahwa bersenggama siang hari bulan Ramadan. Kenapa bersenggama? Nggak tahu, Pak Ustaz. Sejak kapan masuk Islam? Sejak nenek moyang saya. Tidak dimaafkan ketidaktahuannya. Makanya ada ilmu yang wajib dipelajari sesuai dengan bidang ibadat. Jadi nanti di dalam keterangan tentang jima, bersenggama siang hari bulan Ramadan, itu ada syaratnya. Apabila wajib kifarat, syaratnya dilakukan dalam keadaan puasa, sudah tentu di siang hari. Di bulan Ramadan, maka tidak wajib kifarat bila di luar Ramadan. Dengan sebab yang membatalkan puasa. Apabila puasanya tidak batal, maka tidak wajib kifarat. Orang yang tidak tahu bahwa bersenggama membatalkan puasa, dia bersenggama siang hari bulan Ramadan, tidak batal puasa dan tidak wajib kifarat. Ada keterangan-keterangan demikian. Maka ada saumul umum, puasa orang awam. Yang kedua, wa amma saumul khusus, puasa kategori yang khusus spesifik. Wa huwa kaffus sam'i, menahan pendengaran, wal basari, penglihatan, wal lisani, ucapan, wal yadi, tangan, wal rijli, kaki, wasairil jawarihi anil atham, dan seluruh anggota badan dari berbuat dosa. Ini sudah kategori spesifik. Yang dia tahan bukan hanya makan, minum, dan bersenggama, tapi seluruh organ tubuh dia tahan dari melakukan perbuatan dosa. Mulutnya tidak berucap sesuatu yang menjadi dosa. Telinganya tidak mendengar sesuatu yang menjadi dosa. Matanya tidak melihat sesuatu yang menjadi dosa. Kalau dia melihat dan itu ada hak ada kewajiban, bukan hak. Ada kewajiban untuk menegur, dia melihat dan dia menegur untuk selamat dari dosa. Maka tadi sambil duduk menanti kumandang azan maghrib, saya baca harian Serambi Indonesia bahwa Wali Kota Banda Aceh menegaskan Satpol PP dan WA untuk patroli di setiap sudut kota, mengantisipasi ada Romeo dan Juliet yang berboncengan di ruang publik. Itu sudah ditugaskan oleh kota dan itu alhamdulillah. Cuma saya belum mendengar berita tentang larangan orang yang bercelana pendek. Kenapa? Terbuka aurat di ruang publik, kita melihat. Tidak kita lakukan usaha untuk mengubahnya. Tidak ada usaha untuk mengubah, itu kita dianggap maksiat. Orang yang mengetahui kemungkaran tidak melakukan upaya apapun untuk mengubah, dia melakukan kemungkaran. Kenapa? Perintahnya jelas. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Barang siapa di antara kalian melihat atau mengetahui suatu kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya. Dengan tahapan-tahapan. Ada yang mengubah dengan tangan, apakah tangan secara langsung ataukah kekuasaan. Mengubah dengan lisan, dia nasihati, ia tegur. Tidak mampu, wabiqalbi, ia ubah dengan hatinya. Sayangnya bahagian ketiga ini tidak disebut ubah. Ia benci dengan hatinya. Ini pembelokan makna dan itu sangat merusak syariat. Ketika kita mengetahui ada orang-orang yang mengetahui kemaksiatan, kita duduk di warungnya. Tadi Pak Ustaz, ada anak muda itu
belum kawin, belum apa-apa, sudah berpeluk-pelukan atas kendaraan. Bapak tahu, tadi singgah di sini, beli bahan bakar. Kenapa enggak apa tegur? Enggak saya tegur Pak Ustaz, karena saya benci di dalam hati. Enggak selesai benci dalam hati. Enggak ada perintah membenci dalam hati. Yang ada perintah, falyughayyirhu biqalbi. Hendaklah ia ubah dengan hati. Apa makna ubah dengan hati? Bisa ia tunjukkan sikap tidak suka. Mungkin tetap layani jual belinya. Karena mungkin merasa enggak enak. Nyum ada pulai tanpa ditepuk, dia nak. Ia tunjukkan wajah tidak suka. Wajahnya tetap cemberut. Mungkin kalau anak-anak muda ini sadar, tentu dia akan bertanya, apakah mukrong op dah muka? Dia akan bisa jawab, iba ambil mukrong op, kamu cewek nak berkedeke ya. Karena biasanya orang-orang yang pacaran itu mereka enggak sadar. Coba perhatikan malam-malam, itu rata-rata yang sorot lampu kenderaannya tingginya dengan cewek ya. Nyantaluh tabdi tadim, habis putuh bulanannya, ini perempuan. Kenapa? Karena dunia milik berdua. Ini nauzubillah. Maka ada persoalan-persoalan kemungkaran di ruang publik yang kita tidak punya kewenangan, tapi pemerintah punya kewenangan. Kalau pemerintah tidak lakukan, itu menjadi dosa mereka. Kita melihat secara langsung ada batas kewenangan masing-masing untuk mengantisipasinya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di tingkatan yang kedua ini, mulai dari menahan pendengaran, jangan mendengarkan orang-orang yang berbicara yang tidak baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berucap yang baik-baik. Bila tidak ada yang baik, maka dia diam saja. Nagat abagahnya, anagat. Sengap. Ini masalahnya orang lain yang berbicara. Wa an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqut ma'ahum. Kalau kalian dengar ada ayat-ayat Allah didustai, diperolok-olok, jangan kalian duduk bersama dengan mereka. Enggak sanggup kita larang orang membicarakan keburukan, maka kita yang bisa menghindar. Bila tidak sanggup untuk menutup mulut orang, kita masih sanggup untuk menutup telinga sendiri. Maka kita menghindar dari majelis tersebut. Kita jaga pendengaran. Wal basar, dan penglihatan. Jangan melihat hal-hal yang buruk. Maka kalau tidak sanggup menjaga Banda Aceh, menjaga Kecamatan Syakuala, maka jaga saja antara pekarangan rumah kita dengan masjid, itu selamat dari kemungkaran. Wal lisani, dan menjaga lisan, jangan berucap yang buruk-buruk. Dalam bulan Ramadan, sibukkan diri kita dengan tilawah Al-Quran, dengan kajian-kajian agama, diskusi-diskusi agama. Kalau perlu bicara silaturahmi yang baik-baik, mengandung nasihat. Wal yadi wal rijli, menjaga tangan, menjaga kaki dan seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. Sedangkan yang ketiga, wa amma shaumu khususil khusus, puasa orang-orang yang istimewa. Fa shaumul qalbi anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyyati wa kaffihi amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyati. Untuk kalangan istimewa ini, itu bukan lagi puasa anggota badan, tapi sudah masuk kategori puasa hati, menahan hati dari hal-hal yang rendah dan pemikiran-pemikiran yang bersifat duniawi, dan menahan dari segala sesuatu selain Allah azza wa jalla secara totalitas. Untuk kategori yang ketiga ini, wa yahsulul fitru fi hadzal shaumi, untuk kasus yang ketiga ini terjadilah hal yang membatalkan puasa. Kenapa? Bil fikri fi ma siwallahi azza wa jalla, karena berfikir tentang sesuatu yang selain Allah dan selain hari akhirat, dan berfikir tentang dunia, kecuali hal-hal di dunia ini untuk menambah kapasitas agama. Fa inna dzalika min zadil akhirah, karena berfikir tentang dunia untuk kebaikan agama itu termasuk bekal akhirat, bukan bahagian dari dunia. Hatta qala arbabul qulub, sehingga orang yang hatinya sudah hidup berucap, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi
litadbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'atun. Barang siapa yang gerak batinnya bekerja untuk siang hari, bagaimana nanti dia akan berbuka. Dia sudah berpuasa, dalam keadaan sedang berpuasa terbayang di hatinya. Ini buka puasa nanti saya makan apa? Di mana mencari menu berbuka. Kutibat alaihi khati'atun, berfikir itu saja sudah dianggap dosa baginya. Itu untuk kategori khawasul khawas. Kenapa menjadi dosa? Fa inna dzalika min qillatil wusuqi bi fadlillahi azza wa jalla. Karena yang demikian itu disebabkan rendahnya kepercayaan dia terhadap karunia Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi ini, mereka setiap hari mencari nafkah, mereka gerakkan ekonomi, tapi petang hari semua harta yang mereka dapat diinfakkan untuk agama. Sesuai dengan kapasitas. Yang paling tinggi totalitasnya itu adalah Abu Bakar. Siang hari bekerja, sore menjelang maghrib datang ke masjid, dia berikan semua keuntungannya untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sumbangan saya untuk dakwah Islam. Sayyidina Umar, pesaing terdekat beliau, runner up. Itu benar-benar ngebet ingin mengalahkan Abu Bakar. Yang terbayang di benak beliau dari sisi jumlah, kamiyah, dari sisi kuantitasnya. Sampai suatu hari, dua-dua sahabat Nabi ini pedagang. Abu Bakar itu pedagang, Sayyidina Umar pedagang. Maka di dalam riwayat, ketika Abu Bakar baru selesai dilantik menjadi khalifah, hari ini dilantik setelah selesai augurasi. Besok paginya, Sayyidina Umar yang ketua DPR saat itu, DPR Islam, datang jalan-jalan ke pasar, mungkin Tanah Abang, tiba-tiba melihat presiden sedang jualan. Jalan Prabowo tengah makanan, terkejut ketua DPR. Wahai Khalifah Rasulullah, siapa yang akan mengurus kami, memikirkan nasib kami bila Anda sibuk jualan? Apa jawaban Abu Bakar? Ya Aba Hafsin, panggilan untuk Sayyidina Umar. Wahai Umar, lalu siapa yang akan mengurus istri dan anak-anakku kalau sibuk pikir kalian? Lalu aku pikir aku akah kami mempromohkan optimal. Tercengang Sayyidina Umar sebentar. Lalu beliau simpulkan, baiklah, kalau begitu akan segera kami paripurnakan supaya kepala negara mendapatkan tunjangan jabatan agar bisa fokus memikirkan nasib rakyat. Jadi disediakanlah anggaran untuk kepala negara yang tentu saja tidak seperti sekarang ada mobil kendaraan dinas plat RI1, anak aja mainnya, anak pas pampres, karena mereka tidak memerlukan itu. Abu Bakar pedagang, Umar pedagang. Sampai suatu hari, Sayyidina Umar mendapatkan rezeki lebih dari hari-hari biasanya. Cepat-cepat beliau datang ke masjid, menyerahkan semuanya kepada Rasulullah. Rasulullah ini sangat mengenal kepribadian sahabatnya. Melihat ada sesuatu yang ganjil, tanya oleh Nabi kepada Umar. Wahai Umar, sangat banyak yang engkau berikan untuk sumbangan dakwah hari ini. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, alhamdulillah masih ada setengahnya lagi di rumah. Jadi kalau 50 juta umpamanya hari ini dapat rezeki 1 juta, 500.000 rupiah boleh sumbangkan untuk dakwah, 500 lagi untuk disimpan keluarga. Duduklah Sayyidina Umar menanti. Nyoka menang ke. Kata lu Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar tidak berselang lama dengan wajah agak sedikit loyo. Beliau datang menghampiri Nabi, ya Rasulullah, saya kurang beruntung rezeki hari ini, cuma ada sedikit saya berikan untuk infak dakwah Islam. Melihat kondisi tersebut, Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, yang engkau berikan kepadaku ini, lalu apa yang engkau sisakan untuk istri dan anak-anakmu? Apa jawaban beliau? Selama Allah dan Rasulnya masih hidup, cukuplah mereka berdua bagi keluarga saya. Artinya tidak ada lagi yang beliau simpan. Kalau Umar memberikan 50%, Abu Bakar menyedekahkan 100%. Anak kejap fikirnya tengah bengah pat apa jobu pat aja kopi. Ini kehidupan yang diajarkan oleh Nabi kepada murid-murid didikan beliau yang kategori khawasul khawas,
keyakinan mereka kepada Allah, madamal ajalu baqiyan kana rizqu atiyah. Selama ajal masih ada, rezeki pasti masih akan tiba. Maka berfikir tentang nanti berbuka puasa pakai apa. Untuk kategori khawasul khawas itu sudah dianggap dosa. Karena tidak yakin bahwa Allah menjamin rezekinya di hari tersebut. Ini tingkatan-tingkatan. Maka melihat kepada tingkatan ini, bagi kita tetap berada pada kategori فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. Kita masih kategori dasar. Silakan gauli istri-istri kalian. Malam hari lampiaskan syahwat faraj. Makan dan minum lampiaskan syahwat perut. Sampai terbit fajar. Celakanya. Bahkan untuk puasa siang hari pun mesti dikontrol oleh pemerintah. Maka hanya di Aceh, barangkali sejauh atau sedekat yang saya tahu, hanya di Aceh yang siang hari bulan Ramadan dilarang berjualan makanan. Yang dilarang hanya makanan basah. Sedangkan makanan yang tidak basah masih boleh dijual. Minimarket, supermarket, masih ada jualan mie instan dan lain sebagainya. Itu tidak dilarang. Hanya dilarang jualan nasi, kue, juadahan. Apa yang terjadi? Kita menjadi golongan yang semua harus diproteksi. Malam bulan Ramadan. Kenapa ramai orang sholat di masjid? Karena warung-warung tutup. Kalau dibuka warung, satu warung saja buka, habis masjid. Kalah iman kita dibandingkan tetangga terdekat di Sumatera Utara. Itu bukan hanya warung buka, mall buka. Tapi masjid-masjid mereka tetap penuh. Coba sekali-kali malam bulan Ramadan. Jak Medan juga. Baik, berada tapi. Bila cukup ungtang bujak. Coba keluar. Qul siru fil ardi fanduru. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi, fanduru, lalu perhatikanlah. Maka jalan itu memperhatikan. Orang sekarang walaupun jauh berjalan, mereka hanya memperhatikan layar HP. Kita tidak memperhatikan. Coba perhatikan ketika berjalan. Itu di Sumatera Utara, enggak ada yang tutup mallnya. Tapi tetap salat tarawih, masjid-masjid mereka penuh. Kenapa? Didorong oleh faktor iman. Kita di Aceh, terpaksa, didorong oleh keterpaksaan. Maka begitu warung kopi buka, jam berapapun buka, jam itu batal tarawih. Karena pemerintah buat regulasi, warung kopi baru boleh buka setelah selesai tarawih, dan tarawih yang dimaksud adalah 8 rakaat, begitu 8 rakaat yang 20 HPU. Kenapa? Karena belum selesai syahwatnya. Maka kita diproteksi semuanya. Ini yang nauzubillah di negeri kita. Dalam Islam nggak ada larangan untuk buka warung siang hari bulan Ramadan. Coba sekali-kali berangkat umrah ke Mekah di bulan Ramadan. Atau mungkin ada kawan-kawan kita yang umrah Ramadan. Coba telepon mereka, bila perlu video call. Untuk membuktikan. Apakah di Mekah dan Madinah itu ada larangan buka warung siang hari bulan Ramadan? Enggak, tetap buka. Dan tetap ada yang belanja makan di warung tersebut. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa siang hari bulan Ramadan tidak semua orang Islam dalam keadaan wajib puasa. Ada di antaranya musafir, ada orang sakit, ada perempuan yang menstruasi, ada yang nifas. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Dan barang siapa di antara kalian di hari-hari Ramadan itu dalam keadaan sakit atau musafir, maka ganti di hari yang lain. Mereka tetap makan. Tapi yang makan dan minum, yang memang oleh syariat diizinkan tidak berpuasa. Kita di Banda Aceh melarang buka beroperasi warung-warung. Sebenarnya itu bertentangan dengan nilai Islam. Khusus Banda Aceh, saya sebutkan. Kenapa? Karena di Banda Aceh ada rumah sakit rujukan Zainul Abidin. Saudara-saudara kita dari Singkil, dari Subulu Salam, dari Kuala Simpang, dari Lawai Sigala-gala datang berobat kemari.
Pemerintah hanya memfasilitasi untuk orang sakit. Disediakan ranjang, disediakan makanan. Tidak memfasilitasi pendamping orang sakit. Bayangkan kalau kasus sakit ini, yang sakit adalah suaminya, yang menjaga adalah istrinya. Istrinya yang menjaga suami ini sedang dalam keadaan menstruasi. Pertanyaannya, istrinya yang menstruasi yang tidak berpuasa ini, nyampak yo bu cauro. Mau masak enggak ada rumah. Mau cari kerabat enggak ada kerabat. Hebat dari lebih segala-gala singkil subulu salam dari Kuala Simpang ya gitu. Duduk di emperan rumah sakit. Enggak ada yang sediakan. Mau belanja di warung enggak ada yang buka. Ini syariat. Maka kita hanya membuat aturan saja, larangan-larangan. Seharusnya atas nama syariat Islam, warung-warung nasi itu tetap buka di siang hari. Masalahnya kita tidak siap. Kalau dibuka warung nasi siang hari bulan Ramadan di Banda Aceh, itu tetap yang berbelanja di sana, yang makan siang di sana musafir. Cuma musafir dari Cekeung, musafir dari Prada. Mental kita tidak siap. Kenapa? Karena syariat kita sudah 20 tahun tidak pernah mempersiapkan mental. Kita hanya mempersiapkan regulasi. Hanjutnya, hanjut cek. Jadi kita melakukannya itu bukan karena kesadaran, karena tidak dibuka kesempatan. Maka luar biasanya di Sumatera Utara, di Pulau Jawa, dimanapun di seluruh Indonesia, siang hari bulan Ramadan, dibuka warung, tapi yang puasa tetap lanjut. Sedangkan di Aceh, siang hari bulan Ramadan, ditutup warung, yang berbuka tetap lanjut. Maka hebat semangatnya. Maka tetap saja hampir setiap hari ada berita Satpol PP dan WH menggerebek ada orang yang jualan makanan di siang hari. Nah pertanyaannya, apa solusi dari pemerintah Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh, untuk keluarga-keluarga pasien yang secara aturan syariat bukan diizinkan untuk berbuka, memang diharamkan berpuasa karena sedang menstruasi, karena sedang nifas. Apa solusinya? Di mana kerabat-kerabatnya? Maka mungkin hanya tanggung jawab kita saja. Yang dekat-dekat dengan rumah sakit Zainul Abidin. Datanglah siang-siang hari bulan Ramadan. Coba lihat keluarga-keluarga pasien tersebut. Tanyakan, ibu puasa hari ini? Saya sedang menstruasi. Oh baik, ibu ke rumah saya saja. Atau saya antarkan makanan. Kita coba cek siang hari. Berapa orang yang tidak berpuasa, tidak diizinkan oleh syariat untuk berpuasa. Dan mereka tidak tahu mau makan siang di mana. Itu syariat. Maka syariat ini bukan hanya puasa, salat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang humanis di dalamnya itu yang kita lupa untuk terapkan. Kita selalu berpikir hanya satu sisi dari nilai syariat. Kalau salat itu hanya tentang berjamaah di awal waktu. Lupa tentang bagaimana menghadiri salat tersebut dalam keadaan sudah selesai qada hajat. Tukrahus salatu ma'a daf'il akhbasaini. Makruh kita masuk ke dalam salat ketika sedang menahan hajatmu keluar. Kebelet buang air kecil, buang air besar. Itu tidak pernah diperhitungkan oleh orang-orang yang berfikir tentang dirinya. Maka saat kita ajukan, kenapa tidak azan Isya khusus bulan Ramadan jam 9? Kenapa? Ada orang yang begitu selesai buka puasa, dia sholat ke maghrib berjamaah di masjid, pulang ke rumah untuk makan. Setelah makan, dia perlu menanti sebentar untuk qada hajat. Pertanyaannya, apakah mayoritas warga di Banda Aceh itu rumahnya setiap kamar ada kamar mandi? Ataukah mayoritasnya itu satu rumah satu kamar mandi? Proporsinya. Mayoritasnya adalah satu rumah satu kamar mandi. Di rumah itu ada suami, ada istri, ada anak 2 orang karena KBI. 4 orang. Dan 4-empatnya baru selesai buka puasa perlu ke kamar mandi. Mamnya tirara kedua 5 minit, payah dah jadual. Ke 5 minit, tengah hitibitnya payah kau ledat. Yang nak tahu fikir orang-orang yang haba mukeluh tentang tunda-tunda azan Isya pegang syariat baru. Maka saya tegaskan, itu anggota MPU yang tidak setuju, coba datang ke daerah mereka. Pasti kurang ya dan syalwenya. Coba datang ke daerah-daerah anggota MPU tersebut, jam 9 azan di daerah mereka. Itunya baru sekedar terpegang tentang sang-sang katanya paling sesat itunya. Kenapa? Inilah masyarakat yang bangai. Makanya ketika berdiskusi dengan orang-orang begitu, saya panggil bang.
Beda banknya. Kalau bank yang saya muliakan itu pakai huruf besar di depannya. B-nya itu B huruf besar. Kalau bank yang satu lagi itu B huruf kecil. Itu bank I namanya. Bank I. Cuma bank juga, tapi pakai huruf kecil. Ini persoalannya. Maka pemerintah harus memikirkan orang-orang seperti ini. Nanti ketika datang Hari Raya Idul Fitri, salat Id itu nggak penting-penting sekali, hanya salat sunat, tidak berdosa. Tetapi bagi masyarakat, itu momentum setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi sudah 20 tahun berjalan syariat, tetap jadwal salat Id 7.30. Sedangkan matahari terbit jam 7 kurang 5. Nyoba ke sembahyang subuh masjid gua rumah. Bayangkan kalau di rumah itu ada 6 orang anggota keluarga yang harus antri untuk mandi seorang demi seorang. Disunatkan untuk sarapan pagi. Disunatkan dari rumah ke masjid berjalan kaki. Disunatkan pergi lewat jalan yang jauh, pulang lewat jalan yang dekat. Nyampe jam rumpok dia. Ketika satu kali saya diundang untuk khatib hari raya di sebuah masjid, ditulis jadwalnya 7.15. Dan jarak tempuh dari lokasi saya sekitar setengah jam. Poh 7 kurang 15 saya berangkat. Begitu sampai di masjid tersebut, lam khutbah mendekat. Ini gara-gara khutbah di sini 7.15, saya terpaksa berangkat sebelum 7.15. Ya, bayan dapat juhu bengah mu'i hukum meja alam. Sampai panitia masjid tersebut sebenarnya tidak ada rencana untuk mengajak sarapan pagi. Terpaksa harus saya menunggu 1 jam, mereka persiapkan sarapan pagi. Kau kena tenak dalam khutbah. 7.15. Pertanyaan, karat-karat tajak 7.15, ni apa tajak tu? Hari itu libur. Yang nak war rumah tengok. Rupanya mereka terburu-buru. Buru-buru ke mana? Seharusnya silaturahmi kan selesai solat Id itu kumpul-kumpul dulu. Jangan buru-buru keluar. Kita tahan dulu jabat tangan silaturahmi semua sekampung. Kalau di kampung Prada kita konsentrasi solat Id-nya di Masjid Al-Hidayah. Setelah selesai solat Id kita tunda kepulangan 15 menit. Kita sudah selesai silaturahmi sekampung Prada. Yang laki-laki berjabat tangan dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Sudah selesai. Tapi buru-buru. Saya perhatikan bahkan di kampung Prada pun hanya bertahan 2 saf. Untuk berjabat tangan. Ada yang lain, mekarat. Mekarat, gejak bajirat. Apakah mekarat? Takut yang bajirat gejak orang lain. Ini anomali kita. Terburu-buru untuk sesuatu yang tidak perlu diburu. Padahal Allah berikan waktu salat Id, Rasulnya berikan waktu salat Id sampai sebelum berkumandang azan zuhur. Bayangkan, di daerah saya tinggal, Kota Media Cekung, ada orang tua yang bertongkat tertati-tati. Sudah beberapa kali salat Id, saya sedang khutbah, terlihat orang yang baru datang. Bayangkan sedih hatinya momentum setahun 2 kali tersebut tidak sempat ia semarak. Bak gejak, bacut-bacut, dan kemana, dan gejak, dan getak teh. Yo yang perkara soleh. Tapi sayangnya untuk hal-hal begini MPU Aceh tidak bersuara. Tapi Ban Mupaki, wakil gubernur dengan ketua DPRA langsung itu biar yang kan but kagak pubut. Yang but urang puntung sampai nohat ni dibit su. Mahan kita tenak MPU. Kita tidak tenak ulama, kita tenak MPU karena MPU itu lembaga daerah. Dia diberikan gaji dan tunjangan tetapi tidak bekerja. Dan gajinya itu dari pajak yang kita bayar. Saya bayar pajak. Mahal pajak le. Maka kalau tidak bekerja, saya punya hak untuk menggugat. Nah, tapi guru-guru kita yang alim-alim, kita tidak gugat. Walaupun tetap berdosa di sisi Allah, mengetahui ada kemaksiatan, tetapi memilih diam. As-sakitu anil haq, syaitanun akhras. Orang yang diam ketika melihat kebenaran diacak-acak, dia adalah setan yang bisu. Ada kebenaran, sedang diacak-acak, dia memilih diam saja. Itu setan yang bisu. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita perbaiki Ramadan ini, bukan lagi tentang puasa diri kita. Puasa untuk kita yang awam tinggal menahan 3 perkara. Syahwat perut, syahwat faraj. Perut itu makan, minum, dan faraj. Tapi kita tingkatkan kualitasnya dengan kepedulian. Alhamdulillah kita yang di Banda Aceh ini dianugerahkan dengan banyak peluang oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Ada rumah sakit. Mulai dari rumah sakit Zainul Abidin yang menjadi rujukan. Ada rumah sakit Kesdam. Ada banyak rumah sakit. Coba siang-siang bulan Ramadan, inventarisir berapa orang yang wanita yang tidak boleh berpuasa yang perlu makan siang. Biarlah saya keluarga yang fasilitasi. Inventarisir di rumah sakit itu,
yang berpuasa, siapa yang sediakan menu berbukanya. Dia yang intak nanti pun. Jangan hanya berfikir tentang diri sendiri saja. Selama ini kita diajarkan untuk beribadah yang egois. Yang penting saya sudah benar, yang lain bakinan gerau. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tidak ada yang berfikir secara komunal, secara komunitas. Padahal di dalam Islam kita diarahkan untuk peduli. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim adalah seorang yang muslim lainnya selamat dari kejahatan lidah dan dari kejahatan tangannya. Oh, saya tidak berbuat jahat. Membiarkan orang di dalam keadaan susah itu juga sebuah kejahatan. Cukuplah kejahatan bagi seseorang mengetahui saudaranya lapar dan dia tidak berbuat apa-apa. Makanya di dalam surat Al-Ma'un Allah Ta'ala mengancam Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim wa la yahuddu dan tidak menganjurkan ala ta'amil miskin untuk memberi makan. Jangankan untuk memberi makan, menyuruh orang kaya memberi makan saja dia nggak bersuara. Dia nggak perlu keluar biaya. Gejak bawa orang kaya, Pak. Bapak kan orang kaya. Ya. Ini kan bulan Ramadan, Pak. Betul. Bapak mau cari pahala? Mau. Itu di rumah sakit ada orang-orang miskin perlu berbuka puasa, nggak ada menu. Iu saja yang duit belanja. Menjadi fasilitator kebaikan. Maka kata Allah, ini jenis orang yang mendustakan agama. Jangankan hartanya keluar untuk memberi makan, suaranya pun tidak terdengar untuk menyuruh orang kaya memberi makan. Maka kita narasikan, kita temui sahabat kawan-kawan kita, apa yang dapat kita lakukan untuk Ramadan kali ini. Kenapa? Kan kita udah puasa. Enggak, jangan hanya puasa. Kita cari orang-orang miskin, tetangga kita, saudara kita yang puasa, yang tidak ada makanan untuk berbuka, kita antarkan makanan berbuka. Tapi kita nggak ada uang. Kita temui tetangga-tetangga kita yang kaya-kaya, Pak. Biasanya hari-hari Bapak ada lebih makanan. Ada. Daripada Bapak buang, yang lebih itu Bapak sisihkan sebelum Bapak makan. Kenapa? Mau kami antarkan kepada saudara-saudara kita yang miskin. Kita di Banda Aceh, di Peradaka ramai jomblo-jomblo. Bujang lepuk. Yang kuliah, yang bekerja jauh dari keluarga. Antarkan ke masjid. Buat pengumuman bahwa siapapun yang sholat maghrib berjamaah selama Ramadan di masjid, panitia sediakan makanan untuk berbuka. Entah ada macam ibu. Ada mau ke rumah ke makanan aja. Itu yang harus kita persiapkan. Kemudian yang kedua, kita organisir. Hari ini kita melihat bahwa sholat tarawih itu hanya semarak di sepekan yang pertama. Sepekan yang pertama karena kembali kepada prinsip kullu jadid lazid. Setiap yang baru itu enak. Tapi berikutnya mulai sepi. Kenapa tidak ada inisiatif dari BKM Masjid? Kami akan kumpulkan donasi dari orang-orang kaya. Setiap malam untuk orang yang hadir salat tarawih, kita prioritaskan anak-anak yang usia mumayyiz sampai usia SMA. Yang datang ke masjid untuk salat tarawih berjamaah disediakan door prize. Kalau yang 20 rakaat, setiap 4 rakaat sekali pengumuman. Saya di Catung sudah saya tantang BKM-nya. Menyaat teretuh di malam, bahawa kaya bang, sok macam ni. 100,000 kita bagi 20,000, 5 amplop. Setiap anak yang usia SD, ini ingat dari SD, SMP ke atas sampai SMA, karena yang di bawah itu bikin kacau saja. Yang usia SD datang tulis nama di kertas dengan nama lengkap dengan identitasnya, masukkan ke dalam sebuah blok. Nanti begitu selesai 4 rakaat diundi oleh panitia. Yang beruntung untuk istirahat yang pertama sipulan. Dia ingat, dia jadi juara. Nanti hadiah dibagi setelah selesai 20 rakaat. Nanti per rakaat tu. Yang beruntung berikutnya sipulan. Malim monggo istirahat, kau kabeh 20,000, 30,000. Dibagi. Begitu mereka tahu, itu insya-Allah hanya hansip tempat dengan ini. Tapi karu dibuat syarat. Kalau ribut enggak jadi bagi hadiah. Yang sengap keraunya. Dapat dijamin dan diberikan garansi. Oh ternyata banyak anak-anak yang semangat. Tinggal kita mencari orang-orang yang bersedia menjadi donatur. Maka insya Allah semua ibadah itu tidak cukup hanya dengan menjanjikan surga. Karena orang perlu DP sekarang ini. Maka kita cicil sedikit DP surga agar mereka semangat untuk mencari pahala akhirat.
Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, waktu pula yang membatasi pertemuan kita. Ada Samadiyah dan Tahlil setelah selesai sholat Isya. Kita padakan kajian sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya selama Ramadan, beralih kegiatan kepada kegiatan Ramadan, dan malam ini menjadi pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Kecuali kalau Ramadan digeser oleh pemerintah ke Jumat yang akan datang. InsyaAllah selesai berikutnya kita mengaji lagi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.